Al-Ustadz Ahmad Labib fi kitabihi Al-Mukhtar fi Ushul Fiqh wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma yu'tabaru hujjatun minal Qur'an. Apa yang teranggap sebagai hujjah dari Al-Qur'an. Innal Qur'ana hujjatun tashri'iyyatun wa huwal masdarul awwal lisyari'ah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah hujjah tasyri', hujjah pensyariatan. Dia merupakan sumber pertama bagi syariah. Amma ma yu'tabaru hujjatun minal Qur'ani fahuwa ma nuqila ilaina minal Qur'ani naqlan mutawatiran. Adapun apa yang teranggap sebagai hujjah dari Al-Qur'an adalah apa yang dinukil kepada kita dari Al-Qur'an dengan penukilan yang mutawatir. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mukallafan bi'ilqa'i ma unzila ilaihi minal Qur'ani ala ta'ifatin taqumul hujjatu al-qati'atu biqaulihi. Yang sedemikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mukallafan, dibebani, ditaklif untuk menyampaikan apa yang diturunkan pada beliau berupa Al-Qur'an ala ta'ifatin, pada satu kelompok, ya, taqumul hujjatul qati'ah biqaulihi, yang taqumu tegak sebagai hujjah yang qati'ah, hujjah yang pasti, ya, terhadap ucapan mereka. Wa man taqumul hujjatu biqaulihim la yatasawwaru alaihim at-tawafuqu ala adami naqli ma sami'uhu minhu. Dan siapa saja yang taqumu tegak hujjah biqaulihim, atas ucapan mereka, la yatasawwaru alaihim, maka tidak ada gambaran atas mereka at-tawafuq, sepakat, tawafuq, tawafaqa ala adami, atas tiadanya penukilan dari apa yang mereka dengar darinya. Wa malam yakun kadzalik la yu'tabaru minal Qur'ani wa la yakunu hujjatan. Jika tidak demikian, artinya tidak tawafuk antara apa yang mereka dengar, tawafuk sepakat, ya, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. La yu'tabaru, maka tidak teranggap dari Quran sebagai hujjah. Jadi kalau tidak dinukil secara mutawatir, berarti tidak teranggap sebagai hujjah. Walihadza fa inna mushafa Utsmana kullahu Qur'anun wa yakunu hujjatan. Walihadza, karena sesungguhnya mushaf Utsmani, yang mushaf yang dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dinasakh, disalin menjadi beberapa salinan di masa Sayyidina Utsman, itu kulluha, semuanya adalah Quran, dan dia diriwayatkan secara mutawatir. Wa yakunu hujjatan, maka jadilah dia hujjah. Li'anna jami'al ayati allati yahwiha nuqilat naqlan mutawatiran, karena seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, di dalam mushaf Utsman itu dinukil dengan penukilan yang bersifat mutawatir. Walakin mushafu bin Mas'udin yunzar fihi, akan tapi mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, jadi ada juga mushaf selain mushaf Utsmani, itu ada mushaf Ibnu Mas'ud, ya, mushaf yang dihimpun oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini pakar Quran, pakar tafsir, sahabat Nabi, ahli Quran, ya, termasuk yang ahli dalam bidang Quran. Itu ada menghimpun mushaf sendiri, namanya mushaf Ibnu Mas'ud. Ini supaya antum tahu nih, supaya nggak kaget kalau ada orang liberal misalkan mengatakan ada mushaf lain selain mushaf Utsmani, yaitu mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, kami dah tahu, kami dah belajar itu sejak SMP, sejak SMA.
Nah, tapi mushaf ini yunzar fihi, perlu dilihat padanya. Yunzar itu dilihat, artinya diteliti, dirinci. Fama hawahu minal ayatil lati nuqilat naqlan mutawatiran yu'tabaru minal Qur'an. Apa yang mencakup di dalamnya itu ayat-ayat yang dinukil dengan penukilan secara mutawatir, maka itu teranggap Quran. Ma hawahu min ayatin nuqilat ahadan, tapi ayat-ayat yang tercakup dengan penukilan yang ahad. Anda udah tahu tuh ahad, mutawatir ya, kajian ilmu hadis. Mutawatir itu artinya sejumlah sahabat meriwayatkan dengan periwayatan yang sama. Karena Quran itu kan hanya sampai sahabat. Beda dengan hadis. Kalau hadis kan setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Kalau Quran itu sampai sahabat. Karena Quran itu sudah dihimpun di zaman sahabat. Ya. Karena Quran itu ditulis sejak Nabi hidup, sudah ditulis. Bahkan sudah beliau cek, do' hadzal ayat ba'da hadzal ayat. Do' hadzal ayat ba'da hadzal ayat. Letakkan ayat ini setelah ayat ini. Dicek sama Nabi. Nah, jadi kalau ahad artinya hanya satu orang sahabat yang meriwayatkan, maka itu tidak teranggap sebagai Quran. Mithlu ayati fasyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Maka berpuasalah 3 hari berturut-turut. Nah, riwayat ini dari riwayat Ibnu Mas'ud itu riwayat ahad, riwayat Ibnu Mas'ud. Maka ini tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. La yu'tabaru minal Quran, maka tidak teranggap bagian dari Al-Quran. Wala yakunu hujjatan, maka dia juga otomatis juga tidak bisa dijadikan hujjah. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wala tajuzul qira'atu fi sholati wala ghairuha bil qira'ati syadzati li'annaha laysat Qur'anan. Fa innal Qur'ana la yusbatu illa bitawatur. Tidak boleh membaca ayat ini di dalam salat, ya, wa ghairuha, dan selainnya. Jadi selain ayat ini, intinya yang syadz, yang tidak mutawatir, bil Qur'ani syadz bi qiraati syadzah, ya, bagi riwayat yang ganjil, bagi qiraah bacaan yang ganjil. Li annaha laysat Qur'ana, karena dia bukan Quran. Fa innal Qur'ana la yusbatu illa bitawatur, karena Quran itu tidak ditetapkan kecuali dengan cara yang mutawatir. Al-muhkam wal mutasyabihu fil Qur'ani, ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat mutasyabih dalam Quran. Nususul Qur'ani jami'uha qat'iyatun min jihati wurudiha wa subutiha wa naqliha. Nas-nas Al-Quran itu seluruhnya qati'ah, ya, qat'i, pasti. Pasti dari apa? Dari sisi datangnya, wurudnya. Kemudian dari subutnya, sumbernya atau penetapannya. Wa naqliha, dari sisi penukilannya. Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaina, dari Rasulullah pada kita. Aina jazumu wa naqta'u bi anna kulla nassin natluhu min nususil Qur'ani. Yaitu kita memastikan, menjazmkan dan memastikan bahwa setiap nas yang kita baca itu adalah nas Quran. Huwa nafsuhu nassun alladzi anzalallahu ala rasulih. Dia, ya, nas itu sendiri, nafsuhu sendiri, adalah nas yang Allah turunkan pada Rasulullah. Wa amma nususul Qur'ani min jihati dalalatiha fahiya fa fil Qur'ani ayatul muhkami wa ayatul mutasyabihi. Adapun nas-nas Quran dari sisi dalalahnya, dari sisi penunjukannya, penunjukan makna-maknanya. Tadi itu dari sisi penetapannya. Ya, seluruh ayat dalam Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas itu adalah kita memastikan itu nas Quran. Itu dari sisi penunjukannya, dari sisi wurudnya dan subutnya, penetapan bahwa dia itu Quran.
ya, subut itu penetapan bahwa itu dia. Itu kita pastikan. Najzumu wa naqta'u, ya, bahwa itu min Quran. Nah, tapi nanti dari sisi dalalah penunjukannya, nah ini contoh ayatnya ya. Maka nanti fafil Qur'ani, pada Quran itu ayatul muhkam, ada ayat-ayat muhkam, wa ayatul mutasyabih, dan ada ayat-ayat mutasyabih. Apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, nanti kita bahas. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, kayak tadi malam dengar Fikrul Mustanir jadi imam itu kan enak ya, kita dengar baca menyimak surah Al-Baqarah gitu kan. Jadi sambil kita di belakang tuh merojaah juga kan. Bagi tadi amma yatasaalun ridwan. Nah, begitu-begitu tuh. Ya. Supaya itu yang antum baca itu Quran semua, supaya yang lain familiar, akrab. Lalu kemudian jangan sampai begini. Banyak loh orang awam itu mengatakan, saya pernah baca Ustadz dalam Quran, padahal nggak ada di Quran, hadis. Padahal orang tuh kalau biasa menghafal Quran atau minimal biasa baca Quran, dia akan tahu ini bukan Quran, ini Quran, karena dia sering mengulang-ulang, sering baca. Meskipun dia tidak tahu itu surah apa, juz berapa, ayat berapa, tapi ini Quran, ya gitu. Karena sudah sering dengar. Dan selain itu berarti bukan Quran. Kan itu. Huwallazi anzala 'alaika, dialah Allah yang telah menurunkan atas engkau, atas Muhammad, al-kitab, kitab Quran. Minhu, nah di dalam kitab itu, dalam Quran itu ada ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat. Wah, hunna ummul kitab, itulah induk dari Al-Quran, induk atau pokok dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, sebagian ayat itu adalah ayat mutasyabih. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 7. Jadi Quran sendiri yang menyebutkan bahwa di dalam Quran itu ada ayatun muhkamatun dan ada ayatun mutasyabihatun. Yang umul kitab mana? Ayatun muhkamatun. Jadi minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dia adalah ummul kitab. Ta'riful muhkam, pengertian muhkam. Al-muhkamu lughatan al-mutqin, al-mutqinu. Muhkam secara bahasa artinya mutqin. Yuqalu ahkamtu syai'a ahkamahu ihkaman. Aku memutuskan sesuatu atau memutkinkan sesuatu, ai ahkamtu ihkaman. Idza atqanantuhu, yaitu jika aku memutkinkannya. Mutkin itu sempurna. Makanya ada itqan, itu sempurna. Jadi hafalannya mutkin, itu artinya hafalannya hafal dengan hafal sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kesalahan. Nah, kalaupun ada salah yang bisa ditoleransi, 1-2 salah. Mutkin. Fakana fi ghayati ma yabtaghi min al-hikmah, ya. Itqan atau atqanantu itu adalah apa? Jika pada puncak fi ghayah, ada pada puncak ma yabtaghi, dari apa yang diinginkan min al-hikmah, dari hikmah. Waradda wasful Qur'ani kulluhu bi annahu muhkamun. Waroda. Waroda bukan rodda tapi waroda. Waroda wasful Qur'ani kullihi, ya, taukid dari Quran ya. Kullihi bi annahu muhkamun. Terdapat sifat wasful Quran. Sifat dari Quran seluruhnya bahwasanya Quran itu muhkam. Faqala ta'ala, Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Mim, kitabun, ini adalah kitab Al-Quran, uhkimat, yang gimana mutkin, jadi sempurna, ayatuhu, ayat-ayatnya, thumma kemudian fussilat, dirincikan, min ladun
dijelaskan ya, di penjelasan min ladun hakimin khabir, di sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ladun, setelah ladun itu majrur. Jadi ladun, setelah ladun itu majrur. Ladun hakimin khabir. Bi makna annahu mutqinun. Ya. Mutqinun ghayatul itqan. Maknanya bahwasanya hakimat tadi itu adalah mutqin, sempurna. Ya, puncak kesempurnaan fi ahkamihi, pada hukum-hukumnya, wa alfazihi wa ma'anihi, pada lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Fahuwa ghayatun fil fasahati wal ijazi, yaitu dia berada pada puncak fasahah, kefasihan, wal ijaz, dan kemukjizatan. Makanya antum belajar ilmu balaghah supaya paham fasahatul Quran wa ijazul Quran. Wal muradu bil muhkami huna huwa ma dhahara ma'nahu wa kashafa kashfan yarfa'ul ihtimal. Yang dimaksud dengan muhkam di sini adalah ma dhahara, nampak jelas, dhahara jelas, maknahu, maknanya, wa kashafa kashfan, dan tersingkap makna-maknanya tadi, kashfan dengan sebenarnya ketersingkapan, yarfa'ul ihtimal, yang itu menghilangkan kemungkinan-kemungkinan, ya, ihtimal. Wa huwa maujudun fi kalamillahi ta'ala, dan itu maujud, ada pada kalamnya Allah Ta'ala. Ka qaulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Ini terdapat pada kalam Allah Ta'ala, seperti qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad. Ini muhkam, jelas, yaitu tidak ada ihtimal, ya. Fahadhil ayatu la tahtamilu illa ma'nan wahidan. Ayat ini tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan kecuali hanya satu makna. Ya, tidak ada ihtimal. Kalaupun ada ihtimal, hanya satu ihtimal atau satu makna itu, yakni annallaha ahadun, bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu esa. Wa qauluhu ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang mendatangkan kebaikan, artinya melakukan kebaikan, falahu khairum minha, maka dia mendapatkan kebaikan darinya, dari hasanah itu. Wa man jaa'a bis sayyiati, dan siapa yang melakukan keburukan, fala yujza, maka dia tidak dibalas, alladzina amilu sayyiat illa makanu ya'malun, dan tidaklah dia dibalas, ya, atas orang-orang yang mereka itu melakukan keburukan kecuali berdasarkan apa yang mereka perbuat. Dalat hadhil ayatu dalalatan qat'iyatan ala annal jazaa'a manutun bil amal. Nah, ayat ini menunjukkan dalatan qat'iyatan, dengan penunjukan yang pasti, penunjukan yang jelas, meyakinkan bahwasanya balasan itu mengikuti amal. Jadi kalau dia beramal hasanah, falahu khairum minha. Kalau dia melakukan sayyi'ah, ya dia dapat balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Cuma bedanya Pak, kalau kebaikan dia mendapatkan 10 balasan, kalau keburukan 1 saja. Kan gitu. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang mereka itu ingkar, mereka itu kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik, mereka dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk bariyah, ya, seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Yadullu dalalatan sharihatan. Ayat ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas ala anna ahlal kitabi wal musyrikina minal kafirin wa hum khaliduna fi nari jahannama. Bahwasanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, musyrik, termasuk orang-orang kafir, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jelas ayat ini ayat muhkam. Sebagaimana qul huwallah ayat muhkam, ini juga ayat muhkam.
Wa qauluhu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini juga ayat muhkam. Fa hadza qat'iyatud dalalati, ini adalah qat'i dalalah ala annal bai'a, bahwasanya jual beli itu mubah wa annar riba haramun, dan bahwasanya riba itu haram. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka itu yaknizuna, menimbun, ya, kanzul mal, menimbun harta. Mereka itu menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, hanya itu ke adh-dhahab wal fiddah. Fabashshirhum, maka sampaikan kepada mereka dengan azab yang pedih. Al-wa'idu bil adzabil alimi liman yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata dalilun zahirun ala anna kanzal dhahabi wal fiddati haramun qat'an. Wa'id, al-wa'id, ancaman dengan siksaan yang pedih, alim, pedih. Liman, pada orang yaknizuna dzahaba, yang mereka itu menimbun emas dan perak. Dalilun zahirun, itu merupakan dalil yang jelas bahwasanya menimbun emas dan perak itu hukumnya haram secara qat'i, secara pasti. Haramun qat'an. Wa qauluhu ta'ala walakin nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, ya, walakum, dan bagi kalian nisfu ma taraka azwajukum, separuh, ya, 50% dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Jadi jika istri meninggal, suami dapat bagian setengah dari tirikah, harta yang ditinggalkan istri. Ini bab waris. In lam yakul lahunna waladun, jika istri itu tidak punya anak, baik anak dari si suami yang ditinggal mati atau anak dari suami sebelumnya. Misalkan kalau dia misalkan menikahi perempuan itu janda, sudah pernah bersuami sebelumnya, jadi nggak pernah punya anak sama sekali. Nah, maka suami yang ditinggal mati istrinya itu berhak mendapatkan waris setengah. Ingat itu rumus-rumusnya. Nanti kita kaji tahun depan insyaallah. Tapi gimana? Antum hafalin nanti surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian ayat terakhir 176. Nah, itu kunci ilmu waris di situ. Hadza qat'iyud dalalati ala anna fardaz zawji fi hadhihi al-halati nisfu la ghair. Ini qat'i penunjukannya, dalalahnya, qat'iyud dalalah, pasti penunjukannya bahwasanya fard, bagian, ashabul furud, ya, dalam ilmu waris ada istilah ashabul furud, bagian yang disebutkan di dalam Quran itu namanya ashabul furud. Kalau sisa namanya asobah. Ala anna fardaz zauj, bahwasanya bagian suami fi hadhil halah, pada kondisi ini adalah setengah, tidak yang lain. Jadi tidak 3/4, ya, tidak 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, tidak, tapi nisfu, ya, setengah. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Penzinawati dan penzinawan, ya, kalau soal perzinahan itu perempuan didahulukan. Tapi kalau soal pencurian laki-laki didahulukan. As-sadiqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. As-sariqu pencuriwan, was-sariqatu pencuriwati. Tapi kalau zina itu perempuan didahulukan. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. Nah, mi'ata 100, jim, mam, mim. Nah, mim ini rumusnya.
100 dan kelipatannya, mim mufrad majrur. Wala ta'khudhukum biha ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah engkau mengambil dari mereka bihima dengan hukuman untuk keduanya, ra'fatun fi dinillah. Ada rasa kasihan dalam menegakkan hukum Allah. Jadi harus tegas. Ya, menghukum ya harus dengan ketegasan. Cambuk ya cambuk bener. Karena dia berzina. Ini kan cambuk, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jardah. Aturan itu harus tegakkan secara tegas. Karena kalau enggak tegas, lembek, ya tidak jadi disiplin. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalalatu hadhil ayati qat'iyatun, penunjukan ayat ini juga qat'i, pasti. Ala haddiz zina mi'ata jaldatin la aktsara wa la aqalla. Bahwa balas had atau hukuman zina itu adalah 100 cambukan. La aktsar, tidak lebih, 101. Wala aqal, tidak boleh juga kurang, 99. Ya. Jadi karena ini adat, ya, mi'ah itu adat. Apa arti adat? Bilangan. Matematika itu ilmu pasti. Ya. Kalau ada 2 garis sejajar itu pasti tidak akan pernah bertemu di satu titik. Tidak akan pernah berpotongan di satu titik karena dia sejajar. Seperti nat pada ini kan 2 garis sejajar, tidak akan pernah ketemu di satu titik. Pasti. Matematika itu ilmu pasti. Besar sudut pada segitiga itu pasti 180 derajat. Tidak lebih, tidak kurang. Itu pasti. Jadi 100 itu mesti 100, tidak lebih, tidak kurang. Nah, hari ini apa yang terjadi? Bukan cuma dikurangi. Apa? Ditiadakan sama sekali, ya kan? Tidak diterapkan. Penzina, bujangan, ketahuan, diapakan? Dikawinkan. Ya kan? Enak kan? Akhirnya wajar perzinahan merebak di mana-mana. Wong berzina ketangkep dikawinkan. Daripada bayar jujuran ratusan juta atau puluhan juta, mending MBA, married by accident. Nah, menikah tapi diawali dengan kecelakaan. Nah, kecelakaannya jadi berzina. Alhamdulillah. Paham itu? Nah, itu kenapa? Karena hukum cambuk ini tidak diterapkan. Ini untuk penzina yang belum menikah. Pelanggaran besar itu terhadap syariat Allah. Pembangkangan terhadap syariat Allah. Allah yang perintahkan diabaikan. Bahkan umat Islam dulu, ya, andai syariat itu hanya untuk umat Islam pun dicegah kan. Sidang BPUPKI berhari-hari ya berdiskusi, bermusyawarah hingga akhirnya muncullah pasal sila pertama pada Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kan begitu isi Pancasila ayat pasal 1 itu, sila 1 pada awalnya. Itu dihapus sehari setelah kemerdekaan. 17 Agustus kita memproklamirkan kemerdekaan, 18 Agustus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus. Diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekedar untuk menerapkan syariat bagi pemeluknya itu dihalangi. Jadilah 80 tahun bangsa ini mengabaikan syariat. Jadi ada yang Muhammad Nasir mengatakan 17 Agustus kita mengucap Alhamdulillah, 18 Agustus kita Innalillah. Itu ada bukunya untuk bisa baca. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, karangan Endang Saifuddin, terbitan Gema Insani Press, GIP. Kita punya buku itu, sudah kita baca di sini.
supaya kita ngerti sejarah bangsa sendiri. Wa qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan keduanya. Jelas ya? Ayatnya qat'i ini, fa inna hadzal ayata qat'iyatud dalalah. Sungguhnya ayat ini qat'i dalalah. Wa hiya tadullu ala qat'iyyati sariqi, yaitu menunjukkan tentang wajibnya memotong tangan pencuri, wala tahtamilu ma'na akhara ghairihi, dan tidak ada makna yang lain selain memotong, bukan di penjara. Hari ini mencuri di penjara, bukan dipotong tangannya. Tentu ada syarat-syaratnya. Tidak, kalau cuma nyolong ciki-ciki snack ya nggak dipotong tangan, ya kan. 1/4 dinar, ya 1 gram lebih emas, ya sekitar 2 jutaan lah nilainya, baru dipotong tangan. Terus tidak dalam keadaan kelaparan. Yang mencuri sudah balik, bukan anak-anak. Yang mencuri orang waras, bukan orang gila. Nah, itu ketentuan, di antara ketentuan potong tangan. Ila ghairi dzalika minal ayati allati la tahtamilu aktsara min ma'nan, dan seterusnya, dan yang lain ayat-ayat yang tidak mengandung banyak makna, itu disebut ayat muhkam. Ta'riful mutasyabih. Ta'rif mutasyabih. Wal mutasyabihu lughatan ma'khudun min at-tasyabuh. Mutasyabih secara bahasa itu diambil dari kata tasyabuh. Wa huwa ayyashbaha ahadu syai'ainil akhar, yaitu menyerupai salah satu ya dari dua hal dengan yang lainnya. Jadi ada kemiripan, ada keserupaan. Nah, itu disebut tasyabuh. Makanya ada hadis kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, ya meniru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Wa syubhah, nah, ada syubhat, ya alla yatamayyaza ahadu syai'ain minal akhari. Syubhat itu apa? Yaitu tidak bisa dibedakan. Alla yatamayyaza, tidak bisa dibedakan ahadu syai'ain, satu dari dua perkara terhadap yang lain, minal akhar. Lima bainahuma minat tasyabuhi ainan kana au ma'nan, ya, terhadap apa yang antara keduanya ada tasyabuh, baik ain, zat atau makna, au makna. Warada wasful Qur'ani kullihi bi annahu mutasyabihun. Terdapat sifat dari Quran, ya, seluruhnya bahwasanya dia mutasyabih. Jadi kalau tadi itu Quran yang muhkam, ada juga dalam Quran itu yang mutasyabih. Faqala ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani. Allah menurunkan ahsanal hadis, ya, sebaik-baik pembicaraan, kitaban, satu kitab Quran, mutasyabihan mathani, yang mutasyabihan, ya, mathani, yang berulang-ulang. Bimana anna ayatihi yasbuhu ba'duha ba'dan fil i'jaz wasidqi wal adli. Itu maksudnya apalah? Maksudnya apa? Ada keserupaan sebahagian ayat dengan ayat yang lain fil i'jaz, dalam kemukjizatan, wasidqi, kebenaran, wal adli, keadilan. Bisa dibaca dalam kitab Mabahithu fi Ulumil Quran liman Na'il Qattan. Wal muradu bil mutasyabihuna huwa ma yahtamilu aktsaru min ma'nan. Yang dimaksud mutasyabih di sini adalah Quran itu yahtamilu, mengemban, membawa, ya, banyak makna, atau mengandung banyak makna. Yahtamilu mengandung aksara min ma'nan, banyak makna. Wa hadza aidan mawjudun fi kalamillah ta'ala. Ini juga ada dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran. Wal mutasyabihu imma bi jihati tasawi. Mutasyabih itu kadang dengan tasawi. Ini sudah kita bahas juga di Waraqat, ya. Tasawi, setara. Maknanya itu setara. Bukan bertentangan, ya. Berbeda tapi tidak bertentangan.
Ya Samil dengan Rahes itu beda, tapi tidak bertentangan. Nah gitu kan. Tidak berlawanan. Sama-sama manusia, sama-sama laki-laki, sama-sama santri. Nah itu tasawi. Beda tapi bedanya tidak bertentangan, bertolak belakang. Kama fi qaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'in. Wanita-wanita yang ditalak itu hendaknya menahan diri mereka selama 3 quru'. Falabdul qar'i fil ghah mushtarakun bainal ma'nayain. Lafaz qar'i dalam bahasa, secara bahasa itu mustarak, memungkinkan antara 2 makna mustarak ya. Antum sudah belajar juga di durusun fi usul tafsir. Yutlaqu ala tuhri wa yutlaqu ala al-haidi, digunakan untuk makna suci dan juga digunakan untuk makna haid. Nah, maka itu disebut mutasyabih karena mengandung lebih dari 1 makna. Kalau muhkam tadi hanya 1 makna. Kadzalika qauluhu ta'ala aula mastumun nisa. Demikian pula firman Allah Ta'ala terkait dengan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh wanita. Fal maqsudu imma al-lamsu awil jima'. Lamastum pada ayat ini dimaksudkan bisa bermakna menyentuh, lamsu atau maknanya jima, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Ya, fa innal ladzi bi yadihi 'uqdatun nikah yahtamilu annal murada bihi az-zauj awil wali. Maka sungguhnya biyadihi, di tangannya, uqdatun nikah, hak untuk memegang akad nikah, itu memungkinkan yang dimaksud adalah suami atau wali. Fa imma bi ghairi jihati tasawi, bisa juga itu bukan arah tasawi, ka qaulih ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ar-rahman yang di atas arsy dia beristiwa, bersemayam. Wa qauluhu ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan bersop-sop. Wa qauluhu ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Apakah mereka tidak melihat sesungguhnya telah kami ciptakan mereka mimma amilat, ya, terhadap apa yang diperbuat aydina oleh tangan kami, an'ama yang sebelumnya tiada. Wa qauluhu ta'ala was samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit itu terhampar di tangan kanannya. Wa qauluhu ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan padanya dari roh kami. Wa nahuhu, dan semisalnya, fa innahu yahtamilu iddatu ma'anin hasaba fahmil lughatil arabiyyati, ya, sungguhnya dia mengandung sejumlah makna sesuai dengan pemahaman bahasa Arab, min haitsu asalibul arabi wa hasabul ma'ani syar'iyyati, sesuai dengan uslub-uslub bahasa Arab dan sesuai dengan makna-makna syariah. Fahadza kulluhu mutasyabihun, ini semuanya mutasyabih. Tentang ayat wa yabqa wajhu rabbik, kata mutasyabihnya itu pada wajhu. Apakah Allah itu memang punya wajah, atau ini hanya majaz, ya, atau kalau punya wajah tentu berbeda dengan makhluk. Nah, khususnya apakah maksudnya di sini lazat, ditakwil ke zat. Nah, di sini ada ikhtilaf. Istawa, bagaimana maksudnya istawa? Nah, istawa itu kan duduk bersemayam. Kalau Allah duduk berarti ada kesamaan dengan makhluk. Antum duduk, Allah duduk. Antum sedang duduk, Allah sedang duduk. Nah, berarti seolah-olah sama dengan makhluk. Nah, di situ ada mutasyabih. Sofan sofa, bersop-sop. Nah, manusia bersop-sop, salat bersop. Ini Allah bersop dengan para malaikat. Oh, berarti Allah menempati tempat.
ya kan? Karena bersop, kayak namanya sop harus ada tempatnya kan. Nah, aidina, tangan kami, oh berarti Allah punya tangan. Nah, langit dihamparkan di tangan kanan, ada tangan, dia punya tangan, dan tangannya tangan kanan, berarti punya tangan kiri. Nah misalkan ya, kemudian kami tiupkan, nah meniup itu kan perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Nah bagi yang tidak mentakwil ayat ini ya mereka kata Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Nah tapi yang mentakwil, nah kita termasuk min ahli takwil. Ahli sunnah itu madhabnya adalah ada madhab takwil, dalam ahli sunnah itu ada madhab yang tidak takwil. Kita mengambil pendapat yang takwil, artinya wajhu bermakna zat Tuhan. Tentang beristiwa, ya beristiwa, tapi tentang takyifnya bagaimana Allah beristiwa tidak perlu dibahas. Nah, dan seterusnya. Wa innama summiya mutasyabihuha ya listibahi ma'nahu 'ala sami'. Dinamakan mutasyabih karena keserupaan maknanya atas sami', orang yang mendengar. Walaisal mutasyabihu huwallazi la yafhamu ma'nahu. Mutasyabih itu bukan sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Li'anna la yujadu fil Qur'ani syai'un la yufhamu ma'nahu. Karena tidak didapati dalam Quran itu sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Maknanya dipahami semua. Ya, hanya ketika orang mendengar, maka si pendengar sami itu akan menyerupakan. Ya kan? Ketika mendengar tadi Allah punya wajah. Nah, langsung diserupakan orang yang sami, orang yang mendengar itu konotasinya, bayangannya, oh wajah itu seperti apa, ada hidung, ada pipi, ada bibir, nah gitu. Paham ya ya? Menyerupakan. Dia punya makna, bukan tidak ada makna. Li'anna istimalil Qur'ani ala syai'in ghairu mafhumin yakhrujuhu an kaunihim mubinan wa bayanan linnas. Karena istimal mengatakan Quran itu tidak dipahami ya, ala syai'in ghairu mafhumin yakhruju, mengeluarkan dari keberadaan Quran itu sebagai mubinan, sebagai penjelas, wa bayanan, dan penjelas linnas bagi manusia, wa kaunu ayatihi bayyinat, dan keberadaan ayat-ayat Quran itu sebagai bayyinat, sebagai bukti. Wa huwa khilafu qaulihi ta'ala, itu tentu menyelisih firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjadi penjelas, kitab yang jelas. Wa qaulu ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti dari Tuhan kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya, nuran mubina. Quran disebut nur, cahaya, mubin, yang jelas, menjelaskan. Wa qaulu ta'ala hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Quran adalah bayan, penjelasan bagi manusia, dan menjadi petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Ya qaulu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ia adalah ayat yang menjadi bayyinat, bukti pada dada orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tidaklah orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali dialah orang yang zalim. Wa haitsu inna mutasyabiha huwa mashtabaha ma'nahu ala sami'. Ya, dari sisi bahwanya mutasyabih adalah apa yang diistibah, diserupakan maknanya atas sami, orang yang mendengar, fa innahu yahtaju badlu juhdin li fahmihi, maka memerlukan kepada badlu juhdin, usaha maksimal, usaha sungguh-sungguh untuk memahaminya. Walaysa minas sahli ala mu'dhamin nasi ayafhamuhu bal ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilmi wa an tariqihim yatimmu ta'limuhu lil akhirin. Walaysa minas sahl, dan bukan perkara yang mudah, ala mu'dhamin nas, atas kebanyakan orang, untuk memahaminya, untuk memahami ayat mutasyabih ini. Bal, akan tapi ya'lamuhu rasikhun, mengetahuinya orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya,
wa an tariqihim, dan metode mereka, ya, yatimmu ta'limuhu, yang mengajarkannya lil akharin, pada orang lain. Jadi orang rasikh fil ilmi memahami lalu dia mengajarkannya. Ya, seperti tadi kita menyimpulkan, ya, dari apa yang kita baca, wajhu rabbika aidzatu rabbik. Nah, lalu kita ajarkan. Nah, bagi orang yang orang awam bingung dia. Tapi kalau orang rasikh fil ilmi, mereka mentakwil wa yabqa wajhu rabbik ay wa yabqa dzatu rabbik. Lalu diajarkan pada kita. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indillah. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu, dan mereka itu berkata kami beriman kepada Allah, seluruhnya itu dari sisi Allah Ta'ala, dari sisi Tuhan kami. Al-Imran ayat 7. Fal wawu huna lil ataf, waw pada warrasikhun, ya, waw pada warrasikhun itu adalah lil ataf, ai annallaha warrasikhuna fil ilmi ya'lamun, artinya Allah dan orang yang mendalam ilmunya itu ya'lamun. Jadi memang ada yang membacanya dengan mewakafkan pada illallah, mimnya wakaf lazim. Tapi ada yang qiraah yang lain itu tidak ada wakaf lazim di situ. Jadi ada khilaf. Ini di sini ada khilaf, mahalul khilaf. Ada yang bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wakaf lazim, ada mim di atasnya. Ya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Nah, itu ada yang baca gitu. Tapi ada yang baca itu wawunya waw ataf, sehingga bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, itu ila akhir ayat. Paham sini? Paham dong? Nah, pengarang kitab ini condong kepada ini adalah waw ataf. Fal wawu huna lil atfi. Waw di sini lil ataf. Ai anallahu warrasikhina fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu. Mereka mengetahui ta'wilnya. Walaisatil wawu lil istinaf. Nah, wawunya di sini bukan waw istinaf. Istinaf itu waw awal yang memulai. Karena tadi ada waqaf lazim. Jadi kalau nanti membaca wasal saja. Ya. Kalau ya di waqaf boleh, tapi wasal boleh juga. Walaysa til wawu lil istinab, bimana anna ta'wilahu la ya'lamu ahadun siwallahi ta'ala. Jadi kalau itu jadi wawu istinab berarti tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah saja. Li'anna hadza yaj'alul Qur'ana kharijan an kaunihi bayanan linnas. Karena kalau itu dijadikan wawu istinab berarti akhirnya hanya Allah yang tahu. Itu menjadikan yaj'alul Qur'ana, menjadikan Quran kharijan, keluar an kaunihi, dari keberadaannya, bayanan linnas, sebagai penjelasan untuk manusia. Ya, karena ada ayat-ayat yang akhirnya tidak diketahui, tidak dipahami, hanya Allah saja yang paham. Kalau itu dibaca dengan waw istinaf, makanya beliau mengatakan nih wawnya waw ataf. Artinya apa? Yang tahu takwilnya itu tidak hanya Allah, tapi orang yang rasikh fil ilmi juga mengetahui takwil ayat mutasyabih. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, nanti harus bisa menjelaskan. Jelas sekaligus menjelaskan. Hada akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.